Saya Erwin Eka, Ketua Perkumpulan Herbalis Nusantara. Jika Anda ingin belajar tentang herbal Indonesia yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit atau menjadi seorang herbalis profesional dan mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan, silahkan subscribe YouTube channel Herbalis Nusantara dan kunjungi herbalisnusantara.com. Norma yang berlaku di masyarakat. Jadi, herbalis atau penyehat tradisional ramuan tadi boleh memberikan obat tradisional yang dimana terdiri dari bahan atau ramuan yang berupa dari bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian atau galenik ya, atau ya bahan dari ekstraksi ya, beberapa jenis misalnya teknik ekstraksi dengan menggunakan maserasi misalnya, nah itu sediaan sarian ya, atau fermentasi dan lain sebagainya. Nah, itu boleh diberikan ya sebagai treatment atau layanan kita sebagai seorang penyehat tradisional ramuan. Seperti itu. Namun kita dari Herbalis Nusantara spesifik lebih ke bahan tumbuhan ya, materi yang sudah Anda baca kemarin ya, resep-resep dari beberapa jenis tanaman ya, kita lebih spesifiknya ke tanaman. Namun secara peraturan sebetulnya selama ya satu bahan dari hewan, dari mineral atau sediaan sarian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun ya atau empiris telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Seperti itu. Jadi misalnya di luar dari materi yang kita bahas atau ada satu bentuk obat tradisional yang terdiri dari bahan hewani, itu diperbolehkan secara peraturan. Oke, terus kemudian berbicara tentang perkembangan obat tradisional atau herbal yang ada di Indonesia dulu ya, tercatat dari abad ke-5 sampai abad ke-19 tanaman obat ya atau herbal ini merupakan sarana paling utama dan satu-satunya bagi masyarakat tradisional kita untuk mengobati penyakit dan pemeliharaan kesehatan. Ya, jadi berbagai macam jenis ramuan tanaman obat, jamu dan lain sebagainya ya. Dulu dari abad ke-5 sampai abad ke-19 ya, di masa-masa tersebut belum ada obat-obatan modern seperti saat ini, belum ada pil kapsul ya dan lain sebagainya. Jadi yang dimanfaatkan itu satu-satunya memang dari herbal atau tanaman obat. Dan seperti saya bilang tadi, nanti saya tunjukkan juga ada banyak sekali jurnal-jurnal penelitian yang menunjukkan tentang khasiat obat atau sering disebut sebagai efek farmakologi dari satu jenis tanaman tertentu, begitu ya. Ada satu jenis tanaman ya yang dimanfaatkan sejak dari dulu, misalnya untuk gangguan fungsi hati ya, dari dulu temulawak itu sangat bagus sekali ya untuk gangguan fungsi hati, liver ya, dulu penyakit kuning ya, disebutnya sebagai penyakit kuning karena sering sekali mengakibatkan para penderitanya itu terlihat sangat kuning. Dan memang setelah dilakukan uji penelitian lebih lanjut tentang. Saya Erwin Eka, Ketua Perkumpulan Herbalis Nusantara. Jika Anda ingin belajar tentang herbal Indonesia yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit atau menjadi seorang herbalis profesional dan mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan, silahkan subscribe YouTube channel Herbalis Nusantara dan kunjungi herbalisnusantara.com.